Oma, opa, ibu, apa, saudara-saudari, para pesiara pengharapan yang dikasih dan diberkati Tuhan, umat paroki MKK yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Semua sehat? Angkat tanganmu jika Bapak, Ibu, mau opa, saudara-saudari merasa sehat tuh hari ini. Wah, semuanya sehat. Mesinar bagaimana? Putra-putri altar semua sehat? Luar biasa, Tuhan berkati. Hari ini kita mengucap syukur atas karunia Tuhan. Hidup ini pilihan, amin. Hidup ini pilihan. Mau hidup bahagia atau menderita itu pilihan hidup kita sebenarnya. Demikian juga hidup kita mau memilih Tuhankan mamon atau menempatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari pun juga pilihan dalam hidup kita. Pagi ini saya merasa Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma, opa juga masing-masing menentukan pilihan. Kenapa aku mau misa yang jam 6 pagi itu juga karena pilihan. Dan itu adalah pilihan yang terbaik menurut Anda semuanya. Tentu semuanya memiliki plus minusnya. Kalau hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa hidup kita jangan hanya terpancang pada hal-hal duniawi. Tapi ada yang lebih tinggi yang harus kita perjuangkan. Yakni cinta kasih Allah tentu adalah hal yang istimewa. Tadi Romo Pinto sudah mengatakan bahwa ya semua yang Tuhan anugerahkan ini bukan sebagai tujuan. Tapi menjadi sarana saja untuk menjadi tujuan. Kalau kita, Bapak Ibu dan terkasih, dipercaya oleh Tuhan, belajar dari sikap bendahara yang Tuhan gambarkan dalam bacaan Injil tadi, tentu menjadikan sarana apa yang ia lakukan hal duniawi tadi untuk mencari keselamatan dengan sesamanya. Supaya kalau ia ditolak lagi, tidak menjadi bendahara, ada yang menerima menampungnya. Yang Tuhan gambarkan tadi, ketika dipuji bukan karena kelicikannya, tapi memilih sesuatu yang bukan pokok tadi itu dijadikan sarana untuk mencari yang lebih bermakna, lebih berguna, lebih menjanjikan, yakni adalah keselamatannya. Maka Tuhan memuji itu dalam kerangka pilihan yang lebih gede yang diperjuangkan oleh bendahara yang dianggap tidak jujur tadi. Toh sebenarnya di sana baru disebut sebagai sangkaan atau dalam bahasa yang dalam Injil tadi kita dengarkan tentang bendahara yang dituduhkan kepadanya. Dituduhkan ya, bahwa bendahara yang dianggap tidak jujur tadi itu. Bapak, Ibu dan saudara terkasih, tentu kita bisa belajar sikap mengenai bagaimana memaknai apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Betul, semua yang ada di muka bumi ini, semua, saya kira hampir semuanya butuh yang namanya uang. Tetapi menghamba pada uang itu berbahaya. Karena setiap waktu mulai dari bangun tidur sampai mau menjelang tidur, bahkan dalam mimpi pun yang dipikirkan apa? Uang. Uang memang semuanya. Tetapi uang tidaklah segala-galanya. Ada orang yang selalu mengupayakan mensyukuri kalau Kardinal Darmo Yuwono, Kardinal pertama Indonesia, itu selalu mengingatkan kepada umat. Syukur itu bisa dilalui dengan ungkapan, sithik ora ditampe, akeh sangsaya pekoleh. Apa Bapak Ibu? Sithik ora ditampe, akeh sangsaya pekoleh. Yang berarti anugerah Tuhan itu sedikit, tidak perlu ditolak, banyak semakin disyukuri. Amin. Nah, ini lalu yang kedua, kalau kita dipercaya oleh Tuhan bahwa kita itu dianugerahi banyak hal, orang kaya itu adalah partner Allah dalam karya keselamatan. Orang kaya itu adalah partner Allah dalam karya keselamatan. Maka panggilan orang Katolik, murid-murid Kristus itu ya harus kaya. Tapi ingat, kaya itu bukan hanya terpaku pada soal harta. Kaya akan iman, harapan, dan
kasih. Syukur dilengkapi kaya dengan materi. Orang yang kaya dengan materi dan kaya akan iman, harapan dan kasih, maka ia tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu. Dengan kekayaannya ia semakin memuliakan Tuhan. Itulah panggilan hidup kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang semakin mendekati sempurna. Mendekati sempurna artinya Allah lah yang menyempurnakannya. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih, pesan apa yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini? Satu, bacaan pertama, janganlah kita demi uang mengorbankan manusia. Tetapi justru yang Tuhan mau pikirkan adalah bagaimana dengan uang kita itu bisa menyelamatkan sesama kita. Kalau bacaan pertama, kritik sosial Amos, kapan aku bisa mengorbankan sesamaku demi untuk, boleh dikatakan harta. Nah itu berarti jahat di mata Tuhan. Tetapi justru panggilan kita adalah dengan sedikit yang aku miliki, walaupun tapi banyak juga yang aku berikan kepada sama, itu yang Tuhan mau ajak kepada kita. Kedua, yang ingin jadi pesan pastoral yang bisa kita bawa pulang adalah apakah saya tergoda untuk mengorbankan iman, kejujuran, dan juga segala yang indah di mata Tuhan itu hanya demi keuntungan sementara. Iman bisa dibeli dengan uang, dengan harta, itu berarti adalah celaka, dan juga bukan menjadi kehendak Tuhan. Maka kita diajak untuk semakin menjadikan hidup kita bermartabat seperti pesan Roma Pinto pada awal pengantar Ekaristi kita tadi. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan, menjadi partner Allah dalam karya keselamatan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin.